Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupas secara mendalam tentang peluang bisnis yang menjanjikan dan cocok bagi mahasiswa. Konten ini sengaja dibuat untuk memulai bisnis ini, langkah-langkah strategis dalam memasarkan layanan Anda, serta manfaat dan tantangan yang mungkin Anda hadapi. Terlebih lagi, kami akan mengulas mengenai potensi pertumbuhan bisnis ini dalam jangka panjang serta kiat-kiat untuk mengembangkan reputasi yang solid dalam dunia pengelolaan media sosial. Jika Anda adalah seorang mahasiswa yang ingin menghasilkan pendapatan tambahan atau membangun keterampilan yang berharga sekaligus membantu bisnis lokal di sekitar Anda, tetaplah terhubung. Baca terus konten ini untuk menemukan panduan langkah demi langkah dalam menjalankan bisnis pengelolaan media sosial yang gampang dijalankan namun berpotensi menguntungkan. Berikut adalah ide bisnis sederhana yang cocok bagi mahasiswa. Yang pertama adalah jasa pengetikan dan editing teks. Dalam lingkungan perkuliahan, banyak mahasiswa yang memerlukan bantuan dalam mengetik tugas, makalah, atau presentasi. Anda dapat menawarkan jasa pengetikan dan editing teks dengan harga terjangkau. Dengan kemampuan pengetikan yang baik dan pemahaman tentang tata bahasa, Anda dapat membantu teman-teman mahasiswa menghasilkan dokumen yang rapi dan berbahasa baik. Yang kedua adalah pengelolaan media sosial untuk bisnis lokal. Banyak usaha kecil atau lokal yang ingin memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas mereka. Anda bisa menawarkan jasa pengelolaan media sosial, seperti membuat posting reguler, merencanakan konten, dan menanggapi komentar atau pesan dari pelanggan. Dengan keahlian dalam menggunakan platform media sosial, Anda dapat membantu bisnis-bisnis kecil ini tumbuh secara daring. Yang ketiga adalah delivery makanan atau barang. Dengan semakin meningkatnya popularitas layanan pengiriman makanan dan barang, Anda dapat memanfaatkannya sebagai peluang bisnis. Anda bisa menjadi pengantar makanan atau barang dari restoran atau toko-toko lokal ke pelanggan. Ini memungkinkan Anda memiliki jadwal yang fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan waktu luang Anda. Yang keempat adalah les privat atau bimbingan belajar. Jika Anda memiliki pengetahuan mendalam dalam mata pelajaran tertentu, Anda bisa menjadikannya bisnis dengan memberikan les privat atau bimbingan belajar kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Ini juga dapat membantu Anda memperdalam pemahaman Anda sendiri terhadap materi pelajaran tersebut. Yang kelima adalah jasa desain grafis. Jika Anda memiliki keterampilan dalam desain grafis, Anda dapat menawarkan jasa untuk membuat desain poster, pamflet, atau materi promosi lainnya bagi organisasi kampus, acara, atau bisnis lokal. Desain yang menarik dapat membantu meningkatkan daya tarik dan profesionalisme dari berbagai acara atau usaha. Yang keenam adalah jasa penerjemahan atau proofreading. Jika Anda menguasai beberapa bahasa atau memiliki kemampuan dalam penerjemahan, Anda bisa menawarkan jasa penerjemahan atau proofreading, pemeriksaan tata bahasa dan ejaan, untuk teman-teman sekelas yang membutuhkan bantuan dalam menerjemahkan atau menyempurnakan dokumen-dokumen penting. Yang ketujuh adalah penjualan online. Anda bisa memanfaatkan platform online untuk menjual produk-produk, seperti pakaian, aksesoris, atau barang-barang kreatif buatan sendiri. Ini memungkinkan Anda untuk memiliki bisnis yang fleksibel tanpa perlu memiliki toko fisik. Yang kedelapan jasa fotografi kecil-kecilan. Jika Anda memiliki minat dalam fotografi dan memiliki kamera yang bagus, Anda dapat menawarkan jasa fotografi untuk acara-acara kecil, seperti ulang tahun, pesta, atau acara kampus. Anda dapat mengambil gambar-gambar yang berkesan dan memberikan kenangan berharga kepada pelanggan. Yang kesembilan, pengembangan aplikasi atau website sederhana. Jika Anda memiliki pengetahuan tentang pemrograman, Anda bisa menawarkan jasa pengembangan aplikasi mobile sederhana atau website bagi individu atau bisnis kecil. Dalam era digital seperti sekarang, banyak orang yang mencari solusi teknologi untuk kebutuhan mereka. Yang ke-10, jasa pelatihan keterampilan program komputer. Keterampilan program komputer seperti Microsoft Excel, PowerPoint, atau bahkan keterampilan dasar penggunaan perangkat lunak desain adalah hal yang berharga. Anda bisa menawarkan jasa pelatihan kepada mahasiswa atau individu yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam hal-hal tersebut.
Ingatlah bahwa keberhasilan ide bisnis tergantung pada komitmen, dedikasi, dan usaha yang Anda berikan. Pastikan untuk melakukan riset pasar, menyesuaikan ide dengan minat dan keahlian Anda, serta memberikan layanan yang berkualitas untuk membangun reputasi yang baik. Dari pilihan yang telah disebutkan, bisnis yang paling gampang dijalankan dan pada saat yang sama memiliki potensi yang cukup menguntungkan adalah pengelolaan media sosial untuk bisnis lokal. Alasan mengapa ini dianggap sebagai pilihan yang gampang adalah karena hampir semua orang, terutama mahasiswa, memiliki pengalaman dalam menggunakan media sosial. Dengan pengetahuan dasar tentang platform seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, Anda dapat dengan mudah memahami cara berinteraksi dengan audiens dan mempublikasikan konten. Keuntungan bisnis pengelolaan media sosial untuk bisnis lokal termasuk permintaan tinggi, banyak usaha kecil atau lokal yang ingin memanfaatkan potensi media sosial, tetapi mereka mungkin tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk melakukannya sendiri. Fleksibilitas waktu, Anda dapat mengatur jadwal posting dan interaksi sesuai dengan waktu luang Anda, menjadikannya cocok untuk dijalankan bersamaan dengan kegiatan kuliah. Biaya operasional rendah, tidak ada biaya besar yang terkait dengan bisnis ini. Anda hanya membutuhkan akses internet dan mungkin beberapa alat desain sederhana. Potensi pertumbuhan, jika Anda berhasil membangun portofolio dan reputasi yang baik, Anda dapat menarik lebih banyak klien dan meningkatkan tarif Anda seiring berjalannya waktu. Belajar keterampilan berharga, selain mendapatkan penghasilan, Anda akan belajar tentang strategi pemasaran digital, analisis statistik, dan interaksi dengan audiens, yang dapat sangat berharga untuk karir di masa depan. Namun, meskipun ini dianggap sebagai pilihan yang gampang, tetap penting untuk merencanakan dengan baik, berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik kepada klien Anda, dan terus mengikuti tren dan perubahan dalam dunia media sosial untuk memastikan kesuksesan bisnis Anda. Persiapan dan pemasaran untuk bisnis pengelolaan media sosial untuk bisnis lokal melibatkan beberapa tahap strategis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ambil. Persiapan. Pemahaman mendalam tentang media sosial, pastikan Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai platform media sosial yang umum digunakan, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Kenali fitur-fitur, algoritma, dan cara berinteraksi dengan audiens. Pemahaman tentang bisnis lokal, Anda perlu memahami industri dan bisnis lokal dengan baik. Kenali target pasar, pesaing, dan peluang yang ada dalam komunitas atau wilayah tertentu. Pengembangan portofolio, jika Anda belum memiliki pengalaman yang dapat ditunjukkan, pertimbangkan untuk membuat beberapa contoh posting dan desain yang dapat Anda gunakan sebagai portofolio untuk menunjukkan kepada calon klien. Penentuan harga, tentukan tarif yang kompetitif berdasarkan tingkat layanan yang Anda tawarkan. Pertimbangkan biaya operasional, waktu yang dihabiskan, dan nilai yang Anda berikan kepada klien. Pemasaran. Pembuatan profil media sosial sendiri, mulailah dengan membuat profil media sosial untuk bisnis pengelolaan media sosial Anda sendiri. Ini akan menjadi contoh nyata dari kemampuan Anda dalam mengelola media sosial. Networking lokal, hadiri acara-acara lokal atau kampus yang dapat menghubungkan Anda dengan pemilik bisnis lokal. Cobalah untuk membangun hubungan yang berarti dan berbicaralah tentang layanan yang Anda tawarkan. Platform online, gunakan platform seperti Instagram, Facebook, atau LinkedIn untuk mempromosikan layanan Anda. Posting konten yang relevan, menunjukkan portofolio, dan memberikan tips seputar media sosial dapat menarik perhatian calon klien. Buat website sederhana yang menjelaskan layanan yang Anda tawarkan, contoh hasil kerja, dan informasi kontak. Website dapat memberikan kesan profesional dan memudahkan calon klien untuk menemukan Anda. Berkolaborasi dengan influencer lokal, jika memungkinkan, Anda dapat mencoba bekerja sama dengan influencer lokal yang memiliki pengikut yang relevan dengan bisnis lokal. Ini dapat membantu meningkatkan visibilitas Anda. Pemberian nilai, saat mempromosikan layanan Anda, fokus pada manfaat yang dapat Anda berikan kepada bisnis lokal. Berbicaralah tentang bagaimana Anda dapat membantu mereka meningkatkan eksposur, interaksi, dan keterlibatan dengan pelanggan.
Pemberian diskon awal, untuk menarik klien pertama, Anda dapat memberikan diskon khusus atau layanan tambahan gratis pada awalnya. Ini dapat membantu Anda membangun portofolio dan mendapatkan testimoni positif. Berikan hasil nyata. Setelah Anda mendapatkan klien, pastikan untuk memberikan hasil yang nyata dan terukur. Ini akan membantu Anda membangun reputasi yang baik dan mendapatkan referensi dari klien yang puas. Ingatlah bahwa pemasaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Terus pantau hasil dari upaya pemasaran Anda, pelajari apa yang berfungsi dan tidak, dan selalu cari cara untuk meningkatkan efektivitas strategi Anda. Kesabaran dan ketekunan akan sangat penting dalam mengembangkan bisnis Anda. Dalam singkatnya, bisnis pengelolaan media sosial untuk bisnis lokal menjanjikan peluang menguntungkan bagi mahasiswa. Dengan strategi pemasaran yang cerdas, kemampuan beradaptasi dengan tren, dan komitmen terhadap kualitas, Anda dapat mengembangkan bisnis yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga membangun reputasi yang kuat di dunia digital. Jika Anda siap untuk menggabungkan minat dalam media sosial dengan kesempatan bisnis yang menjanjikan, maka langkah menuju sukses sudah di depan mata.